nama kelasnya? Zoom. Ya, di Zoom. Silakan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kakak stand dulu ya. Ya. Aisha Cahya Arifina, Hadir. Dwi Fitri Kamalia, Hadir. Eka Aulia Febrianti, Izin. Farah Dilara Madani, Hadir. Fatimah Zahro, Hadir. Dinda Nafi Ariska, Hadir. Fatul Hasanah, Hadir. Ifrohatul Amelia, Hadir. Kurniawati, Hadir. Lana Firlana Mulfiro, Hadir. Lainatul Kolbi, Izin. Nailatul Izin Mubarok, Sakit. Naisila Wahdanatul, Sakit. Sylvia Madinatus Saadat, Siti Alimatul Qawariyah, Hadir. Siti Fatimatul Zahra, Hadir. Siti Faizatul, Zerina Melia, Hadir. Sumratul Ainiyah, Hadir. Nabila Dianita Putri, Hadir. Alda Royhan, Baik. Sebelumnya adik-adik sudah tahu belum kita hari ini akan membahas apa? Belum ya? Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi yang pertama itu ada produksi. Kalian pernah dengar nggak kata-kata produksi? Pernah. Tahu nggak apa itu produksi? Tapi pernah dengar? Ya. Tahu nggak apa itu produksi? Enggak. Nggak tahu. Enggak. Produksi. Jadi hari ini kita akan membahas produksi ya. Jadi gini deh, produksi itu adalah suatu kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Bisa dimengerti? Ya. Jadi itu secara umum ya, tapi lebih lengkapnya bukan cuma itu pengertian produksinya. Ada yang bisa menambahkan apa itu lagi kegiatan produksi selain hanya menghasilkan barang dan jasa? Ada menghasilkan uang? Ya. Ya. Selain itu, tapi kurang tepat. Tapi bagus. Gak ada. Kakak kasih contoh deh. Ini gambarnya apa? Tukang jahit. Ada seorang penjahit sedang mengolah kain. Ya. Mengolah kain menjadi apa? Baju. Ini juga dinamakan kegiatan produksi. Menurut kalian, apa sudah ada tambahan dari kegiatan produksi itu menghasilkan barang dan jasa? Apa dari contoh ini kalian bisa menambahkan lagi? Bisa? Enggak? Enggak ada.
Jadi kain diolah menjadi baju ya. Ketika kain sudah diolah menjadi baju, maka kegunaan kain akan bertambah. Ya. Apa sudah bisa? Tidak. Tapi paham ya? Itu adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, jadi nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Contohnya kain menjadi baju. Itu adalah salah satu contoh kegiatan produksi. Untuk pengertiannya yang lebih lengkap, apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menambah faedah. Kegiatan menambah faedah. Apa itu faedah? Faedah itu kegunaan atau nilai guna. Jadi seperti kain yang awalnya kain ya, kita repot caranya mau menggunakan baju, tapi hanya ada kainnya saja, kan agak sulit ya caranya pakai ya. Kemudian kain tersebut diolah menjadi baju, akan bertambah nilai gunanya, ya kan? Mudah dipakai, mudah digunakan, dan otomatis harganya itu juga lebih meningkat ya. Jadi kegiatan menambah faedah atau kegunaan nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Dari sini, apakah kalian sudah paham? Paham enggak? Lanjut ya. Nah, dalam kegiatan produksi ini ada produksi barang, ada produksi jasa. Bagaimana cara membedakannya antara produksi barang dan produksi jasa? Produksi barang adalah kegiatan menambah faedah suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya. Jadi bedanya kita lihat kalau barang yang berubah itu sifat sama bentuknya. Ya, contohnya kayak kain tadi, kan ketika kain sudah diolah menjadi baju, otomatis kan berubah sifatnya kan? Berubah bentuknya. Nah, di produksi barang ini ada dua macam. Yang pertama barang konsumsi, yang kedua ada barang modal. Apa bedanya? Ada yang tahu? Jadi kalau barang konsumsi itu barang yang siap dikonsumsi, siap dipakai, siap dikonsumsi. Contohnya apa? Baju tadi bisa juga. Bisa langsung digunakan kan sama kita? Dan kalau barang modal, ada yang tahu? Barang modal. Kalau barang modal ini barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya seperti mesin. Kita beli mesin untuk dibuat baju. Kita beli mesin jahit untuk dibuat baju. Nah, kalau produksi jasa adalah kegiatan menambah faedah tanpa mengubah bentuk benda.
memenuhi kebutuhan. Kalau contohnya yang jasa langsung dapat memenuhi kebutuhan, misalkan kita sakit, kalau sakit mau periksa ke siapa? Dokter. Ya, otomatis kita pergi ke dokter, kita langsung diperiksa kan? Ya mungkin cuma antri ya, tapi kita bisa langsung memenuhi kebutuhan kita. Nah, Pak? Ya. Kalau jasa tidak langsung memenuhi kebutuhan, contohnya, misalkan kita mesen paket di Shopee nih, paket. Otomatis kita tidak langsung datang kan, klik check out, masa langsung datang barangnya? Langsung lewati proses jasa kurir, pengiriman baru yang kayak gitu ya. Paham? Ya, di sini ada apa itu? Tujuan kegiatan produksi. Tujuan kegiatan produksi. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Paham? Paham nggak? Ya. Jadi tujuan produksi memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Jadi adanya produksi ini membuat kita manusia lebih mudah untuk memenuhi kebutuhannya kita. Paham? Paham. Kalau kalian pikir-pikir, iya kan enggak? Iya. Ya. Contohnya kain itu tadi, kayak kain kalau misalkan tidak ada penjahit, masa per orang harus jahit sendiri-sendiri kan sulit ya kita kan? Iya. Karena adanya kegiatan produksi, adanya tempat pembuatan baju, adanya produksi baju, menjadikan kita lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan. Dan berikutnya ini ada faktor produksi. Apa itu faktor produksi? Faktor produksi adalah Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, jadi faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan Jasa. Contohnya jasa dokter ya. Dokter itu pasti kan membutuhkan tempat tidur pasien, kursi, membutuhkan peralatan. Nah, jadi faktor produksi itu sangat dibutuhkan ya untuk memproduksi barang dan jasa. Dan faktor produksi ini terdiri atas satu alam. Alam ini termasuk yang paling penting. Faktor produksi alam itu ya adalah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Di alam ini banyak deh, contohnya air, tanah, sinar matahari, udara, tenaga lambat. Contohnya air apa? Buat kita minum. Ya, contohnya tanah, jalan raya, perkebunan, terus perkantoran ya. Yang kedua ada faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja ini namanya harus tenaga kerja. Yang bertenaga kerja itu siapa? Manusia. Nah, walaupun ada mesin, kita itu juga penting deh ya. Pentingnya apa? Karena walaupun hanya mesin, kita kan butuh manusia. Nah, di manusia ini tenaga kerja dibagi menjadi dua. Ada tenaga kerja terdidik. Ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya.
Contohnya dokter. Kan yang mau jadi dokter harus melewati pembelajaran tertentu lebih dahulu ya. Yang kedua ada tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memerlukan kursus dan latihan sehingga terampil di bidangnya. Contohnya tukang listrik. Kita kan harus punya keterampilan ya. Harus tahu membenahi listrik kalau tukang listrik. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan. Contohnya tukang sapu jalan. Saya harus ada pelatihannya. Ya. Kita sudah langsung tahu makna punya. Tenaga kerja menurut sifat kerja. Itu ada tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Contohnya guru. Ya. Jadi kerjanya menggunakan pikiran. Ada juga tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik. Contohnya tukang las, menggunakan fisiknya untuk memperbaiki ya. Juga ada faktor yang ketiga, yaitu faktor produksi modal, adalah sumber daya yang digunakan untuk melalui proses produksi barang dan jasa. Jadi produksi modal ini digunakan melalui proses produksi barang dan jasa, contohnya mesin, gedung, dan fasilitas lainnya ya. Yang terakhir, faktor produksi keahlian adalah keterampilan atau keahlian seseorang untuk mengelola faktor produksi atau hasil pemikiran sendiri. Jadi untuk membuat hasil tersebut butuh keahlian ya. Contohnya di bidang pertanian, walaupun si petani itu mempunyai tanah yang luas, mempunyai mesin yang banyak, kalau tidak tahu caranya bertani, akan kalah dengan petani yang cuma punya lahan nggak begitu besar, mesinnya cuma satu, pasti kalah ya. Jadi butuh dari keahlian sendiri, dari pikirannya ya. Ada yang dipertanyakan? Belum ada. Ini adalah slide terakhir ya. Terima kasih. Serius gak ada yang tanya? Belum ada. Apa tadi kegiatan produksi? Membahas memberi faedah. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa dan menambah nilai guna. Gunanya bisa juga. Yang penting kalian paham ya. Kalau kalian paham, kakak kasih tugas. Tugasnya apa? Cari contoh produksi barang konsumsi dan barang modal. Ya. Dikumpulkan Ya. Kalau begitu, cukup sekian pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf juga apabila ada kekurangan dan kesalahan. Bisa diikuti untuk di Zoom ya, ketua kelas. Silakan diikuti doanya deh sebelum pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil faj'alhu jitamana wa yaqimus sulhihati wa bina ma qad sa'alna min al-qaya fal-jisami. Rabbil faj'alhu jitamana wa yaqimus sulhihati
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.